Dua orang anak muda membawa seorang laki-laki dari pedalaman ke majelis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertanya, "Siapa orang ini?" Keduanya menjawab, "Ya Amirul Mukminin, dia pembunuh bapak kami." Umar bertanya kepada laki-laki itu, "Benarkah kamu membunuh bapak mereka?" Laki-laki itu menjawab, "Benar, aku membunuhnya." Umar bertanya lagi, "Bagaimana kamu membunuhnya?" Laki-laki itu bercerita, "Dengan untanya dia masuk ke tanahku, aku menghardiknya, tetapi dia tidak mengindahkan. Lalu aku melemparinya batu hingga mengenai kepalanya, lalu dia mati." Kemudian Umar berkata, "Qisas, hukum balas, pancung, putusan ini tetap, ini hukum yang benar, tidak perlu dibahas lagi." Umar tidak bertanya tentang keluarga laki-laki ini, apakah dia dari suku yang terhormat ataukah dari keluarga yang berpengaruh, apa kedudukannya di masyarakat. Semua itu tidak penting bagi Umar, karena baginya semua orang adalah sama dalam agama Allah. Umar tidak menjilat seseorang dengan menginjak syariat Allah. Seandainya pembunuhnya adalah anaknya sendiri, niscaya dia tetap mengkisosnya. Dalam sebagian urusan dia pernah mencambuk anaknya. Laki-laki itu berkata, "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang dengannya langit dan bumi tegak. Biarkanlah diriku untuk 1 malam, agar aku bisa pergi kepada istriku dan anak-anakku di pedalaman. Aku ingin menyampaikan kepada mereka bahwa engkau akan membunuhku. Kemudian aku akan kembali kepadamu. Demi Allah, mereka tidak mempunyai sandaran kecuali Allah, kemudian aku." Umar berkata, "Siapa penjaminmu ketika kamu pergi ke pedalaman kemudian kamu akan kembali kepadaku?" Semua orang-orang diam. Mereka tidak mengetahui nama laki-laki ini, tidak pula rumahnya, daerahnya dan kabilahnya. Bagaimana menjamin orang seperti ini? Bukan untuk menjamin 10 dinar, tidak pula tanah atau seekor unta, tapi untuk menjamin leher yang dipenggal dengan pedang. Siapa berani menghalangi Umar untuk menerapkan syariat Islam? Siapa yang berani memberi syafaat di depannya? Siapa yang berani memikirkan untuk menjadi penengah di sisinya? Para sahabat diam. Umar sendiri bingung, apakah membunuh laki-laki ini lalu anak-anaknya akan mati kelaparan, ataukah membiarkannya pergi tanpa jaminan, lalu hilanglah darah korban tanpa hukum balas. Orang-orang diam. Umar tertunduk. Dia menengok kepada kedua pemuda itu. "Apakah kalian mau memaafkannya?" Keduanya menjawab, "Tidak ya Amirul Mukminin, pembunuh ayah kami harus dibunuh." Umar berkata lagi, "Wahai manusia, siapa yang menjamin orang ini?" Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan zuhudnya, kejujurannya dan ubannya maju ke depan. Dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku menjaminnya." Umar meyakinkan, "Dia dibunuh." Abu Dzar menjawab, "Aku tahu." Umar bertanya, "Apakah kamu mengenalnya, wahai Abu Dzar?" Abu Dzar menjawab, "Tidak." Umar bertanya, "Bagaimana kamu menjaminnya?" Abu Dzar menjawab, "Aku melihat ciri-ciri orang yang beriman. Aku tahu dia tidak berdusta. Dia akan datang insyaallah." Umar berkata, "Wahai Abu Dzar, apakah kamu mengira aku membiarkanmu jika dia tidak kembali dalam 3 hari?" Abu Dzar menjawab, "Allah lah yang menolong ya Umar." Laki-laki itu pun pergi. Umar memberinya waktu 3 malam untuk menyiapkan diri, mengucapkan selamat tinggal pada istri dan anak-anaknya, menata urusan mereka selanjutnya kembali untuk dikisos karena dia telah membunuh. 3 malam berlalu. Umar tidak melupakan hari itu. Dia menghitung hari. Pada waktu asar di Madinah diserukan, "As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah." Lalu 2 pemuda itu datang.
Orang-orang berkumpul. Abu Dzar datang dan duduk di depan Umar. Kemudian Umar bertanya, "Mana laki-laki itu?" Abu Dzar menjawab, "Aku tidak tahu ya Amirul Mukminin." Abu Dzar melirik matahari. Ia seperti berjalan sangat cepat, tidak seperti biasanya. Para sahabat diam dalam kekhawatiran. Mereka begitu cemas. Hanya Allah yang mengetahui kecemasan mereka. Benar bahwa Abu Dzar memiliki tempat khusus di hati Umar. Bahkan dia bisa rela memotong anggota tubuhnya untuk Abu Dzar jika dia mau. Akan tetapi ini adalah syariat, ini adalah manhaj, hukum Rabbani yang tidak boleh dipermainkan, tidak disimpan di laci untuk diperdebatkan kelayakannya, tidak dilaksanakan di satu waktu dan dibuang di waktu yang lain, hanya menyentuh beberapa kalangan saja di satu tempat dan tidak di semua tempat. Sesaat sebelum matahari terbenam, akhirnya laki-laki itu muncul. Umar pun bertakbir. Orang-orang ikut bertakbir bersamanya. Umar berkata, "Wahai fulan, jika kamu tidak kembali, kami tidak mengenalmu dan tidak mengetahui rumahmu." Laki-laki itu menjawab, "Ya Amirul Mukminin, sungguh bukan demi dirimu, akan tetapi demi yang mengetahui rahasia dan yang lebih samar. Inilah saya ya Amirul Mukminin. Aku meninggalkan anak-anakku seperti anak-anak burung di pedalaman tanpa air dan pohon. Aku datang untuk dibunuh." Umar tertegun. Kemudian dia berkata kepada kedua pemuda tadi, "Bagaimana menurut kalian?" Dengan menangis, keduanya menjawab, "Ya Amirul Mukminin, karena kejujurannya, maka kami memaafkannya." Umar bertakbir sementara air matanya menetes di jenggotnya. "Semoga Allah membalas kamu berdua dengan kebaikan, wahai anak muda. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai Abu Dzar, pada hari di mana engkau membantu kesulitan orang tersebut. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai orang itu, karena kejujuranmu dan kesetiaanmu. Dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ya Amirul Mukminin, atas keadilan dan kasih sayangmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."